Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Al-Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu komunikasi. Apa sih sejarah komunikasi itu? Sejarah komunikasi itu sudah ada sejak zaman purba. Namun, cara mereka berkomunikasi yaitu dengan cara menggunakan gerak tubuh mereka, tidak menggunakan secara lisan. Jadi, pada dasarnya mereka semua berkomunikasi menggunakan komunikasi yaitu nonverbal. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu dasar komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok yang saling berhubungan. Jadi, kita sebagai makhluk sosial itu harus berkomunikasi. Mengapa? Jika kita tidak berkomunikasi dengan manusia yang lain, kita tidak dapat menjalin komunikasi yang baik. Kemudian, ada pengertian tentang komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, dan emosi antara individu yang melibatkan pengiriman pesan melalui saluran verbal dan non-verbal. Jadi, maksud dari pertukaran informasi adalah ketika kita melakukan komunikasi dengan manusia yang lain, kita itu selalu memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa memberikan basa-basi terlebih dahulu agar dapat satu persepsi dan juga satu pendapat. Seperti contoh kecilnya begini, ketika saya berjalan melewati rumah Pak RT, kemudian Pak RT memanggil saya, "Nis, mau kemana?" "Oh, ini saya mau ke pasar, Pak." Itu adalah contoh kecil dari komunikasi antara saya dan Pak RT dengan basa-basi agar bisa menjalin komunikasi yang baik. Untuk yang kedua, yaitu komunikasi sebagai disiplin ilmu. Komunikasi adalah bidang studi yang mencakup teori dan praktik komunikasi manusia dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan organisasi. Maksud dari komunikasi sebagai disiplin ilmu adalah kita berkomunikasi dengan manusia yang lain itu tidak hanya di lingkup rumah saja, namun dapat digunakan di lingkup yang lebih besar, yaitu dalam organisasi atau dalam kita melakukan kegiatan kuliah, lalu kita melakukan rapat, itu juga perlu melakukan komunikasi. Itulah yang disebut sebagai komunikasi sebagai disiplin ilmu. Selanjutnya yaitu proses komunikasi menurut pakar. Yang pertama, ada komunikator, individu atau sumber yang menginisiasi komunikasi dengan mengirim pesan kepada penerima. Yang kedua, ada pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan kepada komunikan melalui komunikator. Yang ketiga, ada media. Media itu adalah tempat penyalurannya dari pesan itu sendiri. Contohnya, ketika saya ingin berkomunikasi dengan, sebut saja, Yusuf. Memang saya tidak dapat berkomunikasi secara langsung, tapi saya dapat berkomunikasi dengan Yusuf melalui WhatsApp, yaitu media digital, yang mana WhatsApp menjadikan media agar saya dapat berkomunikasi secara tidak langsung dengan Yusuf tadi. Yang keempat, ada komunikan. Komunikan adalah kelompok atau seseorang yang menerima pesan. Nah, jadi Yusuf tadi itu yang menerima pesan saya agar Yusuf dapat memahami apa yang ingin saya sampaikan kepadanya. Yang kelima, yaitu ada efek. Efek adalah reaksi dari Yusuf itu setelah mengetahui apa pesan yang saya sampaikan tadi. Yang selanjutnya, yaitu ada komponen-komponen komunikasi. Yang pertama, ada sumber. Ada sumber adalah, maksud dari sumber itu, apa sih pikiran kita yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada komunikator. Komunikator itu pelaku yang ingin menyampaikan pesan tersebut melalui pemikirannya. Yang ketiga, ada pesan, isi dari penyampaian komunikator tersebut. Yang keempat, ada channel atau saluran media. Untuk saluran media itu sebenarnya banyak sekali. Namun yang ingin saya sebutkan hanya dua, yaitu dari media digital, yaitu WhatsApp. Yang kedua yaitu menggunakan papan tulis. Contoh dari channel atau media yang saya sebutkan papan tulis itu ketika dosen mengajar kepada mahasiswa. Nah, itu sudah disebut atau bisa disebutkan bahwa itu adalah media secara langsung. Untuk WhatsApp itu media secara tidak langsung. Kemudian ada komunikan, yaitu seseorang yang menerima pesan tersebut
atau menerima isi apa yang dimaksudkan oleh si komunikator. Yang keenam, ada efek atau hasil dari komunikan. Apakah dari komunikan tersebut dapat memberikan reaksi atau tidak. Yang kemudian ada feedback, umpan balik, yaitu bagaimana balasan dari si komunikan terhadap komunikator. Apakah dia memberikan umpan balik atau tidak. Yang terakhir ada noise. Noise yaitu gangguan. Gangguan di sini itu banyak sekali. Sebagai contoh, ketika dosen mengajarkan salah satu mata kuliah dan ada beberapa mahasiswa yang tidak dapat mendengar suara dosen tersebut secara jelas karena ada beberapa faktor yang mendukung. Yang pertama, antara suara dari dosen itu sendiri yang kurang keras atau ada gangguan yang lain seperti ada hujan, lalu ada angin yang tiba-tiba lewat, itu contoh gangguan. Kemudian ada 12 prinsip komunikasi. Yang pertama ada komunikasi adalah proses simbiolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat. Yang kelima, kesengajaan komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh ada komunikasi itu bersifat sistemik. Yang kedelapan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang kesembilan, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang 10 ada komunikasi bersifat irreversible. Yang ke-11, komunikasi bukan panesa untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang ke-12, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasinya terjadi. Faktor-faktor komunikasi, yang pertama ada konteks, situasi dan lingkungan di mana komunikasi terjadi. Yang kedua ada persepsi, interpretasi individu terhadap pesan yang diterima. Yang ketiga ada budaya, yaitu nilai norma dan kepercayaan yang dapat mempengaruhi seorang komunikator ketika berkomunikasi. Yang terakhir ada teknologi, penggunaan alat atau platform modern dalam komunikasi yang biasa kita sebut sebagai media digital. Hambatan-hambatan dalam komunikasi, yang pertama ada hambatan semantik. Hambatan semantik adalah bagaimana si komunikator itu tidak dapat menggunakan bahasa atau kurang dapat mengerti tentang bahasa yang baik dan benar. Jadi akhirnya hambatan itu terjadi. Sebagai contohnya, ada seorang Sunda. Kemudian dia ingin menyapa orang Jawa. Namun dia menyapanya orang Jawa itu menggunakan bahasa Jawa. Jadi kayak dia berusaha sebaik mungkin memahami bahasa Jawa, namun ketika mengucapkan itu salah. Yang kedua ada hambatan manusiawi, di mana hambatan manusiawi itu terjadi ketika kita tidak dapat mengontrol diri kita sendiri. Yang terakhir itu ada hambatan teknis, sebagai contoh ketika kita ada dalam kelas, kemudian ada kelompok satu yang ingin berpresentasi. Nah, kemudian presentasinya itu menggunakan media PowerPoint atau proyektor. Nah, di waktu yang sama, proyektor itu mengalami error. Itulah yang disebut hambatan teknis. Persepsi dan komunikasi. Persepsi adalah cara individu menginterpretasikan dunia di sekitarnya. Faktor sosial dan psikologis dapat memengaruhi pemahaman dan komunikasi antara orang-orang. Persepsi adalah sudut pandang dari setiap individu yang berbeda-beda. Entah itu ada faktor lingkungan ataupun faktor pengalaman. Yang selanjutnya adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa lisan untuk menyampaikan pesan. Penting untuk memperhatikan artikulasi, intonasi, dan kejelasan dalam komunikasi. Jadi pada intinya, komunikasi verbal itu secara lisan dan tertulis. Kenapa? Karena ketika kita tidak menggunakan komunikasi secara verbal, orang-orang akan bingung. Sebenarnya
si A ini ngomong apa, kok kita tidak dapat memahami. Jadi contoh kecilnya seperti itu. Yang terakhir yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal melibatkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan, dan isyarat untuk menyampaikan pesan. Hal ini dapat mempengaruhi interpretasi dan efektivitas komunikasi. Komunikasi nonverbal itu biasa digunakan terhadap orang-orang yang buta dan tuli. Karena ketika kita menggunakan bahasa lisan atau secara tertulis kepada orang buta dan tuli, mereka tidak dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi, kita kan juga sudah diberi penjelasan yaitu ada bahasa isyarat yang menggunakan bahasa atau gerak tubuh kita. Jadi, ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang yang bisu atau tuli, kita dapat menggunakan bahasa isyarat. Itu tadi adalah ilmu komunikasi yang bisa saya jabarkan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya Muhammad Nizar Al-Firdaus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.